Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi bulan Juli ya, hari ini tanggal 5 Juli berarti sudah memasuki semester 2 ya, teman-teman ya. Untuk urusan dapodik kalian tutup aja dapodiknya karena sudah tidak berlaku, jadi nunggu aplikasi rilis terbaru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang BOS ya, teman-teman. Karena ini sudah bulan Juli adalah bulan terakhir nih 26 hari lagi untuk tahap pelaporan tahap 1 di tahun pelaporan tahun 2024 ya. Jadi silakan teman-teman nanti eh, cek status BOS kalian itu sudah sampai di mana. Nah, untuk melihat atau cek status laporan kalian, itu teman-teman perlu perhatikan ini ya. Nanti saya tunjukkan di sini. Jadi, ini akan berkaitan dengan dana BOS tahap 2. Kalian itu akan turun kapan. Jadi, dana BOS semester 2-nya itu turunnya kapan. Karena kan ini sudah masuk bulan Juli, jadi sudah masuk bulan turunnya dana BOS tahap kedua. Tapi sebelum memastikan turunnya kapan, kalian itu wajib pastikan ini dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah laporan Arkas sudah sampai tutup BKU bulan Juni. Kalau belum sampai bulan Juni, ya segera dilakukan pelaporannya. Yang dimaksud pelaporan di Arkas itu yang ini ya, teman-teman ya. Sekarang kan semuanya sudah pakai Arkas ya. Jadi silakan teman-teman login ke Arkas kalian. Ini saya tunjukkan. Bentar, ya. Nah, kalau teman-teman macet seperti ini ya, loading, kalian close aja, close, lalu buka ulang, nggak masalah, teman-teman ya. Pastikan terkoneksi internet ya, teman-teman ya. Nah, terkoneksi internet ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oh, ini malah ada pembaruan Arkas. Nanti pembaruannya kita lihat nanti saja. Nah, di sini adalah teman-teman pastikan di penata usahaannya, ini yang reguler tahun 2024 itu sudah sampai bulan Juni seperti ini. Ini sudah selesai ya. Kalau yang statusnya belum lapor pajak nggak masalah. Lapor pajak itu bisa dalam 1 tahun di inputnya, nggak masalah. Nanti di akhir tahun juga bisa gitu ya. Nggak apa-apa ya kalau saya. Kalau sekolah negeri mungkin harus langsung ya, tapi kalau swasta sepertinya tidak terlalu seperti itulah, ya. Nah, ini pastikan kalian sudah tutup BKU dulu sampai bulan Juni. Nah, ini kalian bisa cek di sini. Nah, ini adalah dana tersisa. Jadi, memang tahap 1 itu saya ada sisa dana karena anggarannya memang, ada sisa ya. Jadi nanti saya pakai di tahap 2 gitu, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai laporannya untuk bulan Juni sudah tutup BKU. Nah, ini tinggal bulan Juli nanti menunggu dana BOS tahap 2 turun sehingga saldonya nanti total dana tersedia ini sisa tahap 1 ditambah saldo tahap 2 ketika sudah turun. Jadi ini nanti dibelanjakan di semester 2 gitu ya. Nah, ini saya statusnya sudah laporan di Arkasnya. Berarti tahap 1 di sini, poin 1 sudah saya lakukan. Selanjutnya kita harus memastikan dana yang digunakan adalah 50% dari dana yang diterima di tahap 1. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, di bulan Juni, biasanya ada notifnya ya. Bentar. Pokoknya pastikan dananya misal nih teman-teman ya, dananya nih. Dananya itu kalau teman-teman misalnya menerima dana di tahap 1 itu 50 juta, maka di Arkas wajib digunakan minimal 25 juta, artinya separuhnya, ya. Kalau di tahap 1 kalian dapat dananya 100 juta, ya minimal dari Januari sampai Juni itu kalian harus menggunakan sebanyak 50 juta. Itu yang dimaksud 50% dari dana yang
terima ya. Jadi minimal dana digunakan adalah 50% dari dana yang diterima di tahap satu dan ini saya sudah, bahkan saya hampir 99% ya, karena sisa cuma 1 juta lebih. Kemudian langkah ketiga adalah cek status laporan di Webbos. Nah, ini silakan teman-teman ke Webbos lalu login, di sini pilih sekolah ya, login SSO Dapodik. Nah, di sini login. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada peringatan 26 hari lagi gitu ya. Kalian ke sini teman-teman ya, di status laporan sekolah di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penerimaan sekolah saya adalah 85.600.000 ya karena sekolah kecil ya. Kemudian yang digunakan adalah 84.296.000 dan ini sisanya 1.304.000. Sudah sama dengan yang di Arkas nih, 1.304.000. Artinya aplikasi Arkas saja sudah terbaca di Webbos ya. Ini sudah aman kalau seperti ini ya. Biasanya ini butuh proses 1 minggu lebih teman-teman ya, ada yang langsung, ada yang tidak. Seperti saya kemarin itu, setelah di aplikasi Arkas-nya selesai, itu tidak langsung masuk ke Webbos. Jadi di Webbos ini butuh proses pembacaan dari markas, setelah dari markas baru ke Webbos. Sepertinya begitu alurnya ya. Jadi butuh kurang lebih 1 minggu agar terbaca di Webbos. Nah, kalau sudah seperti ini statusnya, kemungkinan sekolah saya nanti dana BOS tahap 2-nya akan turun di gelombang satu, gelombang pertama. Itu teman-teman ya. Jadi ini cek status laporannya saya sudah aman. Nah, batas maksimal laporan tahap satu adalah 31 Juli 2024. Nah, ini agar tidak dipotong dana BOS tahap 2-nya ya. Di sini ada keterangannya ya tadi di awal ya, bahwa ini 26 hari lagi itu harus selesai laporan tahap satu. Terus pasti ada yang nanya, "Bang, yang kemarin 25 Juni atau 26 Juni itu apa, Bang?" Nah, kalau itu menurut saya adalah, batas tutup BKU agar teman-teman dana bosnya turun di tahap di gelombang satu. Jadi, sekolah-sekolah yang tutup BKU-nya, sesuai dengan jadwal cut off tanggal 25 Juni kemarin, itu kalau datanya sudah benar nanti akan dana bos tahap 2-nya akan turun di gelombang pertama. Ya kan kan dana bos itu kan turunnya per gelombang ya, sesuai dengan yang sudah laporan atau yang belum gitu ya. Nah, kalau kalian tutup BKU-nya sebelum 25 Juni ini sudah selesai, itu kemungkinan akan turun di gelombang pertama. Kemudian nanti akan ada lagi gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya sesuai dengan kalian selesai menutup laporannya itu di bulan apa, gitu teman-teman ya. Jadi itu yang kemarin tanggal 25 Juni itu setahu saya itu untuk menentukan, kalian masuk ke gelombang satu atau gelombang berikutnya, itu cut off untuk pembacaan laporan kalian. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, "Kalau lewat dari tanggal laporan gimana, Bang?" Ya, kalau misalnya teman-teman itu laporannya selesainya di atas tanggal 31 Juli, misal Agustus ya. Misalnya selesai selesai Agustus ya, selesai Agustus, itu akan dipotong 2% ya. Kalau kalian selesai laporannya di bulan Agustus, maka dana bos tahap 2 akan dipotong 2%. Kalau selesai Agustus, September, maka dipotong 3%. Dan seterusnya kalau sampai, September, Oktober masih belum laporan, artinya selesainya Oktober, ya dipotong 4%. Kalau sampai November belum laporan, kemungkinan tidak menerima dana bos di tahap 2-nya, gitu teman-teman ya. Yang pasti ini aja yang potongan 2%, 3%, dan 4%. Kalau yang tidak menerima dana bos itu, saya lagi posisi lupa jadi tidak berani memastikan, gitu ya. Jadi ini 5 poin yang teman-teman perlu perhatikan terkait, dana bos tahap satu untuk memastikan turunnya dana bos tahap 2. Jadi ini salah satu syarat lah, seperti syarat turunnya dana bos tahap 2, gitu ya teman-teman ya. Jadi, seperti itu saja videonya terkait dana bos tahap 2 yang akan segera turun.
Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan saja seperti biasa di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lagi berlibur, selamat berlibur. Untuk teman-teman yang tidak libur, ya nikmati aja kerjaan kalian. Karena di luar sana masih banyak orang yang butuh pekerjaan ya. Lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Terima kasih, saya Heri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.